Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Baik, ya baik, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Saidatul Hamdiah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Lutfia. Galau nih mah. Ada apa Lutfia? Minta tips untuk di zaman yang penuh dengan tantangan ini, gimana caranya agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Gitu, Ya. Terima kasih. Bagaimana kata Lutfia biar istiqomah? Mohon maaf, Pak. Kita klarifikasi dulu. Zaman yang penuh tantangan. Tantangannya seperti apa yang kamu hadapi nih? Di zaman seperti ini. Tantangan yang seperti apa? Kayak cara berpakaian dan pergaulan. Oh, tantangan, banyak Oke. tantangan ya, Man. Bagaimana biar istiqomah Lutfia? Anda lihat surat Al-Ahqaf 13. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mengatakan saya sudah beriman benar-benar kepada Allah, lalu istiqomah dengan imannya, kata Allah, kamu jangan khawatir, jangan takut, aku bersama denganmu. Caranya bagaimana? Anda lihat Lutfia dalam Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Artinya biar kita istiqomah, kata Allah dalam ayat ini, jadilah kita orang yang takwa. Tapi takwa yang benar-benar. Bukan takwa takut sama mertua. Wah, itu mengarang. Iya. Takwa yang benar-benar takwa yang tadi saya katakan tandanya dalam Ali Imran 134 135. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian di 135 banyak bertaubat, tidak mengerjakan kesalahan lagi karena tahu itu adalah salah. Sekarang bagaimana caranya? Kata Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang benar-benar takwa. Mana syaratnya? Anda lihat di belakang. Jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Artinya senang susah kita ibadah. Bahagia sengsara kita ibadah. Punya duit nggak punya duit kita ibadah. Sakit sehat kita ibadah. Sampai datang kematian, ibadah yang istiqomah. Sedikit tapi continue kita lakukan. Insya Allah artinya orang yang cerdas. Rasul mengatakan orang yang banyak mengingat kematian. Itulah yang istiqomah Lutfia. Karena saya akan mati, maka saya ngomong begini, Allah ridho enggak? Dipertanggungjawabkan. Karena saya tahu akan mati, berlaku begini, Allah ridho enggak? Karena saya akan mati, bersikap begini, Allah ridho enggak? Makanya omongan kita, sikap kita, perilaku kita selalu dipikirkan. Karena kita tahu semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Begitu Lutfia. Iya, oke. Sedikit gak apa-apa, asal terus menerus ya, Ma. Asalkan jangan besar. Maksudnya bukan hanya sedikit. Seandainya dimulai sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya, Ditambah misalnya malam ini tahajud cuma 2, besok 4. Jangan lu pikir 2 sampai mati kapan naiknya. Ya Allah. Kan Rasul mengatakan, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia untung. Mau untung mau rugi? Mau untung. Naik dong ibadah kita. Oke Lutfia. Oke. Terima kasih dia untuk pertanyaannya. Silakan siapa lagi setelah dia yang mau bertanya? Selanjutnya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke Iza. Mama galau nih mah. Ada apa? Saya kan ada keinginan untuk berhijrah, ada niatan untuk berhijrah. Nah, tapi lingkungan pertemanan saya tidak mendukung hal itu. Nah, tapi saya juga nggak mau meninggalkan mereka. Bagaimana agar supaya hijrah saya jalan, tapi tidak kehilangan teman-teman saya? Ya. Oke. Silakan, Ma. Iza, Rasul bersabda, kalau kita punya teman, silahkan dengan siapapun. Tapi kalau kita bersahabat, pilih-pilih sahabat. Diri kita dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kita bersahabat. Hadis Nabi yang lain mengatakan, kalau kamu bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak beli minyak wangi, minimal cium wangi.
Kalau bersahabat dengan tukang ngelas, walaupun tidak membantu ngelas, kalian akan mencium bau asap. Punten. Kalau seandainya kamu berpikir pengen hijrah tapi tidak meninggalkan teman-teman ini. Kalau teman-teman ini berpengaruh buruk, Mama sarankan lebih baik pindah. Karena walau bagaimanapun kamu merasa awalnya dia mah jelek, saya mah nggak ikut. Lama-kelamaan karena bergaul merasa itu benar. Bisa terkontaminasi. Makanya tidak akan Anda bisa berubah total. Sekali lagi, tidak akan Anda bisa berubah total kalau tetap bergaul dengan dia. Rasul mengatakan diri seseorang dinilai dengan agama saudaranya. Makanya memasarankan kalau benar pengen hijrah dengan yang baik, tinggalkan teman-teman yang tidak baik, bergaul dengan yang baik. Itu akan aman buat Anda. Karena kalau Anda tetap bergaul dengan mereka, minimal akan terkontaminasi dengan mereka. Bahkan maaf, kita merupakan bagian dari mereka. Payah dan ini merugikan diri kita. Total kita akan hijrah karena Allah, pasti Allah berikan teman yang lebih baik daripada teman-teman ini. Oke? Jadi jangan sampai kamu terpengaruh oleh lingkungan, kalau bisa kamulah yang mempengaruhi lingkungan. Begitu. Karena yang namanya hijrah adalah meninggalkan ya, Ma. Betul. Yang buruk, yang jelek semua ditinggalkan. Hijrah itu 3. Yang pertama, hijrah itu meninggalkan perbuatan. Yang kedua, hijrah itu meninggalkan pergaulan. Yang ketiga, hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, pertama meninggalkan perbuatan. Perbuatan buruk jadi baik. Yang kedua, meninggalkan pergaulan. Pergaulan yang buruk berubah kepada pergaulan yang baik. Jangan bertahan dengan yang itu. Oke? Oke. Berarti bisa gabung sama para milenial, komunitas-komunitas hijrah zaman sekarang banyak banget. Alhamdulillah. Sangat banyak. Dan mereka berbuat baik. Ya, Masya Allah. Mah, berarti untuk milenial, kita boleh terbuka nih Maya untuk berbagai kemajuan teknologi, pengetahuan semuanya. Tapi untuk membentengi dirinya itu dengan iman dan takwa kita. Makanya kalau seandainya dari awal, dari kecil dididik dengan agama yang baik. Atau misalnya maaf dalam tanda kutip, lagi kecil belum, kenapa tidak kita hijrah udah remaja kan banyak. Ya. Jangan jauh-jauh. Para sahabat Rasul yang ada di Mekah pada saat itu. Kan mereka udah usia 40, 50, 60, 70. Begitu Islam datang, mereka yang hidup di zaman jahiliyah sangat rusak. Tapi dengan mereka masuk Islam, langsung tadi kata Bedu, kafah. Semuanya berubah. Jangan Anda bilang begini, bagaimana akan berubah dari kecilnya nggak ada dasar? Tidak bisa. Kalau Allah berkehendak berikan hidayah, kenapa tidak? Makanya hidayah wajib kita cari, bukan ditungguin. Itu buktinya para sahabat di zaman Rasulullah kan udah pada tua. Begitu masuk Islam, kayak Umar, tadinya akan membunuh Rasul karena benci. Begitu dia mendengar adanya bacakan ayat Al-Quran, langsung dia pembela Islam. Bahkan dia adalah singanya padang pasir. Hebat. Masya Allah, Mama kalau gitu nanti boleh kita lanjutin lagi ya Maya. Jamaah-jamaah milenial nih yang ada di studio tentunya mau nanya lagi kan sama Mama. Boleh banget, tapi kita akan lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede.